Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada sesi kali ini saya akan menyampaikan tema atau materi tentang isi dan struktur dari dokumen rekam medis itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa dokumen rekam medis itu kan terbagi menjadi dua macam ya, ada rekam medis konvensional atau rekam medis elektronik. Itu kalau kita lihat dari segi fisik. Jadi kalau kita berbicara tentang segi fisik, maka ya, kita dapat membedakan antara rekam medis konvensional dan elektronik. Nah, hanya untuk sesi kali ini, karena saya berbicara tentang isi dan struktur, tentang tata kelola dan lebih ke manajemen RM yang berbasis konvensional, maka yang akan saya bicarakan adalah bagaimana kita memahami tentang isi struktur dan juga penataan dari dokumen rekam medis berbasis atau konvensional atau paper based. Meskipun nanti memang kalau kita lihat sebenarnya implementasi dari electronic medical record atau berbasis elektronik itu kan tidak lepas dari form yang mula-mulanya adalah konvensional, kemudian dia migrasikan ke elektronik. Oke, kita langsung saja masuk ke tentang tipe atau jenis dari rekam medis itu sendiri. Kalau Anda coba baca Permenkes tahun 2008 tentang rekam medis itu sendiri, bahwa sebenarnya RM itu kan dibagi menjadi 6 ya, kalau nggak salah sekitar 6. Jadi ada 6 jenis dokumen rekam medis. Nanti bisa secara detail bisa Anda baca di Permenkes tahun 2008. Yang pertama adalah yang saya kira sudah sering Anda tahu bahwa ada rekam medis rawat jalan gitu kan. Ada rekam medis yang dia digunakan untuk pelayanan atau perawatan pasien rawat jalan. Seperti di poliklinik, kemudian baik di poliklinik umum, gigi, anak, KIA dan seterusnya. Yang intinya bahwa jenis dari formulir atau rekam medis rawat jalan itu memang menekankan pada pelayanan yang sifatnya adalah dari segi waktu dan strukturisasi pemberian pelayanan itu tidak begitu kompleks ya. Jadi saat Anda datang sehari itu Anda diberikan tindakan, kemudian ada obat-obatan dan lainnya ya, semua terikot di situ. Jadi setiap kunjungan nanti akan terikot di situ. Berbeda dengan macam yang kedua, yaitu kalau rawat jalan yang pertama tadi, yang kedua adalah rekam medis rawat inap. Rekam medis rawat inap itu memang secara fungsinya itu sedikit berbeda karena dia berfungsi untuk merekod data pasien yang memang dia mendapatkan pelayanan secara paripurna atau utuh, atau dalam kata lain dia ya masuk di Pasienkes, dia menginap di situ, dia mendapatkan pelayanan di situ secara rutin terjadwal, mulai dari pasien bangun sampai dengan dia tidur kembali. Artinya setiap jam atau setiap waktu pelayanan dia terikot ya, dia terikot, kemudian dia terpantau dan baik itu pelayanan medis, penunjang atau sebagainya. Jadi intinya memang dia lebih kompleks ya. Kalau dilihat memang dari segi penyediaan formnya ya pasti berbeda. Kalau rawat jalan lebih simpel, kalau rawat inap ya lebih kompleks karena di situ banyak tindakan yang harus dimasukkan. Nah, tidak hanya kegiatan medis ya, bisa jadi dia mendapatkan pelayanan dari penunjang medis atau yang lain juga, jadi banyak. Kemudian yang berikutnya adalah rekam medis atau gawat darurat ya. Berbeda dengan yang pertama dan kedua, rekam medis gawat darurat itu hanya diberikan kepada pasien yang dia memang mendapatkan pelayanan di unit gawat darurat, atau saat mungkin dia datang pertama kali di rumah sakit mendapatkan pelayanan pertama, tindakan pertama di IGD, kegiatan yang memang sifatnya darurat dan harus segera dilaksanakan, dan dia masuk kategori RM gawat darurat. Nah, RM gawat darurat ini ya dari segi konten isinya ya berbeda juga gitu kan. Kalau kita lihat memang
seperti yang sudah kita kenal, gawat darurat itu juga mengenal istilah triase ya. Dan istilah triase pembagian klaster berdasarkan pada tingkat keparahan atau urgensitas pelayanan yang diberikan kepada seorang pasien. Nah, RMIGD ini hanya berlaku ketika dia dirawat di IGD saja, atau ketika nanti misal dia sudah naik dimasukkan dirawat inap, ya RM yang berlaku adalah rekam medis rawat inap. Ya IGD nanti hanya sebagai pelengkap pelayanan pertama atau pemeriksaan pertama ketika pasien datang di pasien ke situ sendiri. Kemudian yang keempat adalah rekam medis bencana. RM bencana itu cukup unik karena memang biasanya RM bencana ini tidak sekompleks kalau kita mendapatkan tindakan pelayanan di Pasienkes tentunya, baik itu di klinik, puskesmas ataupun rumah sakit. Nah, karena ini memang RM bencana ini difokuskan untuk menangani tindakan medis atau tindakan pelayanan kesehatan kepada seorang korban atau pasien yang memang ada di lokasi bencana. Jadi ketika misal dokter, perawat atau tenaga medis yang lain dia memberikan tindakan atau memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien atau korban bencana, maka apa yang dia terima itu kan harus direcord ke dalam medical record tentunya. Jadi ada proses identifikasi, kemudian ada proses assessment sampai dengan proses tindakan medis jika diperlukan gitu kan. Nah, disitulah kronologi atau catatan kesehatan pasien, pelayanan yang diterima oleh pasien itu ya direcord di dalam rekam medis. Hanya rekam medisnya dia berbentuk sebagai rekam medis bencana karena memang di RM bencana tidak mengenal istilah pasien lama, pasien baru. Jadi ya kita lakukan tindakan, kemudian petugas RM yang melakukan pencatatan di situ dengan kompleksitas jenis formulir. Untuk jenis form nanti akan kita bahas di sesi formulir ya. Artinya minimal Anda tahu dulu tentang klasterisasi formulir rekam medis. Salah satunya adalah RM bencana itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah rekam medis untuk dokter spesialis. Nah ini memang banyak digunakan khusus untuk ketika kita mendapatkan tindakan spesialistik ya, atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dokter spesialis, misal spesialis mata, kemudian THT, bedah dan seterusnya. Artinya memang ini juga tidak artinya memang sedikit berbeda dengan RM yang lain, tapi memang biasanya dia melengkapi. RM spesialis ini juga biasanya ada juga di tindakan dirawat jalan ataupun dirawat inap, tergantung dari kebutuhan. Nah, bedanya dengan RM yang sifatnya dia general atau umum untuk dokter umum ya jelas berbeda karena isi tindakan pelayanannya pun juga berbeda. Tingkat kejelian dan juga pemeriksaan yang dilakukan pun juga berbeda karena ini memang lebih ke ranahnya spesialistik ya. Kemudian yang terakhir adalah rekam medis untuk pengobatan massal atau ambulans. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan bencana karena dia diberikan atau dilakukan saat di lokasi tempat sebuah kejadian. Nah, bedanya kalau RM bencana itu lebih menekankan kepada pelayanan kesehatan atau medis pada korban bencana alam. Contoh misal ketika ada gempa bumi, kemudian gunung meletus dan seterusnya, atau apalah yang memang dia sifatnya adalah bencana yang skalanya baik skala kecil, menengah ataupun besar. Namun kalau RM ambulans atau pengobatan massal memang dia juga mencatat tindakan medis dalam medical record, hanya memang kontennya adalah tindakan yang diberikan untuk kegiatan sifatnya umum. Contoh misal Anda melakukan pengobatan gratis massal ya ke banyak orang gitu kan, kita melakukan pemeriksaan gula darah, tensi atau general check up, kita melakukan pemeriksaan di tempat umum, maka disitulah kita mencatat medical record pasiennya. Biasanya kan formnya cukup simple ya, jadi nggak begitu kompleks ya. Disitulah itu yang kita sebut sebagai rekam medis pengobatan massal. Itu saat kita melakukan tindakan, dokter melakukan tindakan atau tenaga paramedis melakukan tindakan, kemudian tenaga rekam medis mencatatnya di dalam sebuah form medical record pasien. Nah itu disebut sebagai rekam medis pengobatan massal atau rekam medis ambulans yang biasa dilakukan ketika pemeriksaan itu dilakukan ketika memang di dalam ambulans atau saat proses perjalanan antara pasien itu menuju ke pasien ke situ sendiri. Ambil contoh misal ketika ada pasien kecelakaan, kemudian ada ambulans datang jadi bawa ke rumah sakit. Nah
proses dari tempat kejadian ke rumah sakit. Nah itu kan di dalam ambulans itu biasanya tenaga paramedis atau medis yang melakukan asesmen atau pemeriksaan untuk melihat kondisi dari pasien itu sendiri. Nah disitulah hasil pencatatannya, hasil pemeriksaannya itu dicatat di dalam medical record sementara, karena hasil itu nanti yang akan dilaporkan ke Yankes ya, atau proses pemeriksaan saat perjalanan waktu itu ya harus di record ya. Kita nggak tahu tiba-tiba pasiennya meninggal atau mungkin mengalami kritis dan seterusnya, kita nggak tahu, maka memang harus kita catat tindakan yang kita lakukan saat perjalanan di ambulans atau di lokasi kejadian. Baru nanti setelah sampai di tempat atau di IGD ya nanti laporan itu nanti kita masukkan dan nanti akan berganti menjadi rekam medis gawat darurat ketika memang kita masuknya ke IGD. Saya kira itu untuk jenis dan juga macam-macam dokumen RM. Berdasarkan pada sebenarnya lebih ke aspek kebutuhan ya, atau juga kapan dan gimana kita melakukan tindakan. Ya, disitulah letak dari universal dokumen RM. Jadi memang dokumen RM itu nggak kaku ya, artinya setiap kegiatan atau tindakan medis yang kita lakukan di manapun, kapanpun dan lokasi apapun sesuai kasusnya, ya itu harus kita record. Nah disitulah yang kita sebut sebagai rekam medis. Kemudian ya saya kira Anda sudah paham bahwa RM itu memang wajib diisi oleh tenaga kesehatan, baik itu tenaga kesehatan medis, paramedis ataupun yang lainnya yang memang dia termasuk tenaga penunjang ya. Kemudian ya nanti kemudian tipe dan format RM itu kan sebenarnya dibagi menjadi dua, tiga. Ada tiga pembagian tipe atau format lebih kepada pola dalam melakukan sebuah manajemen atau penataan dan juga pembuatan dari dokumen RM itu sendiri. Atau sering kita menyebutnya sebenarnya lebih ke aspek bagaimana kita menata ataupun merakit dokumen itu sendiri. Kalau kita lihat sebenarnya dari tipe formatnya itu kan ada tiga ya, ada tiga tipe format. Pertama adalah SOMR, Source Oriented Medical Record ya. Jadi kedua itu POMR atau Problem Oriented Medical Record. Yang ketiga adalah IMR ya, atau Integrated Medical Record. Nah, ketiga-tiganya memiliki tipe dan juga kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu. Kalau kita lihat yang pertama adalah Source atau SOMR ya, Source Oriented Medical Record. Nah, kenapa dia menyebutnya sebagai Source Oriented Medical Record? Karena dia lebih berfokus pada bagaimana menyusun dokumen itu berdasarkan pada jenis atau sumber pelayanannya. Orientasinya lebih ke sana. Ya, jadi kalau kita lihat biasanya rekam medis rawat inap itu kan tersimpan di nurse station ya, di nurse station, atau ada yang biasanya nyebutnya status pasien, rekam medis pasien atau apa-apa itu. Intinya bahwa dokumen rekam medis itu memang ada urutan dalam pengelompokan atau penataannya. Karena dia berbasis pada source, maka dia berbasis pada sumber pelayanannya. Jadi dari mana sumber pelayanan itu didapatkan. Contoh misal kalau Anda itu ingin menata dokumen, sumbernya itu dari kegiatan asesmen keperawatan, maka asesmen keperawatan itu ya jadikan satu bundle gitu kan. Kalau dia sumbernya dari pelayanan fisioterapi misalnya, satu bundle itu isinya fisioterapi semua, diurutkan maksudnya. Kemudian kalau dia medis ya nanti di dalam urutannya medis semua. Dan kalau dilihat urutannya, maka dia itu mengurutkan dari yang paling baru selalu ada di bagian paling atas. Ya, ini yang disebut sebagai Source Oriented Medical Record. Kemudian yang paling lama itu dokumennya ada di paling bawah. Ya, kenapa seperti itu? Ya ini akan sangat memudahkan sekali gitu kan. Coba Anda lihat ketika Anda jadi kontennya itu berbeda dengan cara kita menata buku ya. Kalau Anda itu nulis buku di buku gitu kan,
yang apa namanya, ada nulis itu kan, yang halaman pertama itu menjadi pertama kali Anda menulis, sehingga ketika Anda buka cover pertama itu kan yang keluar malah tulisan yang pertama, sementara tulisan yang terakhir itu malah ada di halaman berikutnya. Nah, untuk SOMR ini penataannya berbeda. Jadi kalau Anda itu pokoknya nanti pelayanan yang paling baru selalu ada di bagian paling atas. Kalau Anda buka cover rekam medis itu, maka yang Anda temukan pertama itu adalah dokumen yang baru atau hasil pemeriksaan yang baru. Jadi nanti setiap Anda masukkan yang misalnya tanggal 7 pasien itu datang gitu kan, ada lagi, kemudian tanggal 9 dia datang lagi di atasnya, tanggal 11 dia datang lagi di atasnya dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Akan mempermudah seorang dokter ketika dia datang, pasien datang, dia akan mudah untuk melihat riwayat kesehatan dia atau tindakan dia terakhir kali dia berkunjung. Jadi dia nggak harus buka-buka lagi dari jadi dia bisa tahu pertama kali dia buka cover, dia tahu bahwa pertama kali terakhir misalnya tanggal 5 kemarin dia datang, ya dia riwayatnya bagaimana dan itu dia tata berdasarkan pada sumber pelayanannya. Kalau dokter ingin melihat hasil pemeriksaan fisioterapi, ya dia buka aja yang kelompok fisioterapi gitu kan. Kemudian kalau dia ingin melihat hasil pemeriksaan asesmen gizi misalnya, ya dia lihat aja yang bagian panel kelompok gizi. Jadi tidak tercampur, artinya nggak asal ditata aja, kemudian tanpa diklasterisasi dan tanpa memastikan bahwa yang paling baru ada di bagian paling atas. Itu salah satu jenis dari SOMR itu sendiri. Kemudian kalau yang kedua adalah POMR ya, atau Problem Oriented Medical Record. Nah, POMR karena dia berbasis pada masalah, maka yang kita lihat adalah bagaimana melakukan strukturisasi pemeriksaan medis itu yang didokumentasikan dalam rekam medis yang dia sifatnya adalah terstruktur dan memang antara pemeriksaan awal, rencana dan juga akhir itu harus saling berkaitan ya. Kalau kita lihat yang POMR ada dibagi menjadi 4 bagian ya. Kalau kita buka dokumen RM yang dia memang menggunakan jenis POMR atau Problem Oriented Medical Record, yang pertama itu pasti ada data dasar atau database. Jadi urutannya kalau Anda buka map RM itu, Anda buka bagian pertama isinya pasti data dasar pasien, yang disitu memuat tentang misalnya nama, jenis kelamin, alamat dan seterusnya, tentang sosial. Kemudian bagian kedua adalah kita melihat problem listnya atau daftar masalah yang ada, atau biasanya ya masalah-masalah kesehatan yang pernah dialami oleh pasien itu ditulis di situ riwayatnya. Kemudian ada initial plan atau yang kita sebut sebagai rencana awal. Jadi biasanya pasien datang itu kan ada keluhan gitu kan, terus kita tulis masalahnya apa saja, keluhannya dan seterusnya. Kemudian ada initial plan atau rencana awal. Di rencana awal itu kan kita melihat nih, dokter ingin melakukan tindakan apa kepada pasien ini, nah, ditulis di situ. Kemudian yang terakhir adalah nomor 4, progress note atau progres dari catatan perkembangan pasien. Nah, ini yang paling penting karena di sini kita bisa melihat dengan mengevaluasi pelayanan yang telah diberikan kepada pasien ya, selama kurun waktu tertentu. Contoh misal catatan perkembangan pasien itu kan tabelnya itu kan kalau Anda lihat bahwa ada sisi paling awal itu kan ada nomor atau tanggal. Jadi kapan kita memberikan tindakan atau tenaga medis itu memberikan tindakan kepada seorang pasien. Kemudian ada intervensi. Intervensi itu adalah rencana awal ya, rencana yang akan kita berikan kepada pasien. Misal kita ingin memberikan injeksi intrakutan, intramuskuler dan seterusnya, itu tulis di situ. Kapan dan dosisnya berapa kita tulis. Karena itu intervensi, perencanaan awal. Kemudian baru kita lihat kolom sebelahnya adalah implementasi. Jadi ada intervensi, terus implementasi yang kita lakukan apa? Telah dilakukan tindakan IM kepada pasien pada jam sekian pukul sekian, itu intervensi. Kemudian ada evaluasi. Nah, setelah diberikan tindakan atau kita melakukan implementasi atau tenaga medis, perawat dan seterusnya melakukan implementasi, maka kita evaluasi. Tenaga medis itu melakukan evaluasi. Di situ ada
4 ya, SOAP ya, atau swab ya. S itu adalah subjektif yang dia di dalamnya menceritakan tentang data-data subjektif. Contoh data subjektif itu adalah data yang diperoleh dari pasien atau keluarga pasien ketika pasiennya memang dalam kondisi koma. Saat kita menanyakan, pasiennya mengatakan saya mual, pusing, vertigo dan seterusnya, itu termasuk data subjektif karena dia sifatnya adalah diperoleh langsung dari seorang pasien. Kemudian yang O adalah data objektif. Nah, data objektif ini data yang didapatkan hasil pemeriksaan langsung oleh tenaga kesehatan kepada seorang pasien. Contoh misal suhu badan, tekanan darah, kemudian nadi dan lain sebagainya. Dan dia biasanya berupa vital sign dan seterusnya. Kemudian A itu adalah actuating ya, atau actuating itu adalah ketika kita melihat SO-nya itu, kondisi SO-nya bagaimana, maka biasanya dokter itu memberikan actuating atau rencana tindak lanjut, rencana atau respon yang harus dia berikan. Contoh misal kalau kita melihat keluhan pasien itu pusing, kemudian tekanan darahnya tinggi, dia ngeluh pusing. Untuk subjektifnya, objektifnya dia merasa bahwa objektifnya kita lihat ternyata tekanan darah tinggi, maka actuatingnya adalah dokter memberikan obat untuk penurun tekanan darah. Kemudian baru nanti yang terakhir adalah P atau planning ya. Maka disitu kita harus melanjutkan intervensi. Jadi intervensi yang sebelumnya kita lanjutkan. Kecuali ketika SO-nya itu sudah tidak ada. Jadi S pasien sudah tidak ada keluhan, A itu sudah O-nya itu kita melakukan pemeriksaan sudah bagus, maka A-nya itu actuatingnya adalah petugas mempertahankan kondisi ya, atau mempertahankan kondisi dari seorang pasien. Baru P-nya karena semuanya sudah beres, maka planningnya tidak melanjutkan intervensi, tapi hentikan intervensinya. Nanti Anda bisa lihat di tabel ya, contohnya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah autentifikasi, atau kita pastikan tenaga medis itu melakukan tanda tangan ya, dan nama terang ya, siapa yang memang memberikan tindakan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah Integrated Medical Record atau IMR ya. Integrated Medical Record atau IMR memang ini adalah salah satu dia mengadopsi konsep SOMR dan konsep dari POMR karena dia mengintegrasikan seluruh pelayanan di dalam satu medical record. Ambil contoh, sekarang yang banyak kita kenal adalah istilah CPPT atau catatan perkembangan pasien terpadu ya. Jadi kita melihat tentang semua kegiatan pasien itu terrecord di dalam satu catatan, dan situ jadi satu, sehingga mempermudah tenaga medis atau tenaga kesehatan untuk melihat progres dari seorang pasien ini. Contoh misal dalam satu form situ lengkap, ada pemeriksaan medis, kemudian penunjang medis, kemudian ada asuhan keperawatan, kemudian ada pemeriksaan gizi. Kalau dia memang ada masalah terhadap anatomis fungsinya, ada pemeriksaan fisioterapi atau pemeriksaan yang lain, nah itu semua masuk ke situ. Artinya bahwa kalau kita lihat CPPT ini atau catatan perkembangan pasien terpadu ini memang sesuai dengan konsep IMR ya, atau Integrated Medical Record, bahwa semua kegiatan pelayanan kesehatan itu terintegrasi dalam satu formulir. Keuntungannya adalah bahwa dokter itu nanti akan mengetahui secara utuh bagaimana perkembangan kesehatan dari seorang pasien, sehingga dia bisa melihat keterkaitan antara pelayanan satu dengan yang lain, kemudian juga pengaruh terhadap perkembangan pasien, dan juga bagaimana dia nanti harus memberikan intervensi kepada seorang pasien untuk rencana tindak lanjutnya. Ya, saya kira itu perkuliahan pada sesi kali ini. Nanti jika ada pertanyaan dan komentar silakan di bawah. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.